Ini menurut saya lucu, sok-sokan menyebut Prabowo mengeong. Tetapi pada saat dirinya dipanggil oleh kepolisian, dia malah mangkir. Siapakah dia? Ya, Edi Mulyadi. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal dipanggil masih dimintai keterangan sebagai saksi. Ya seharusnya dengan gentle lah. Dipanggil datang menemui pihak kepolisian. Dan ketika dimintai keterangan ya jawablah dengan apa adanya. Kalau ini memang benar-benar tidak menghina misal atau lain sebagainya. Seharusnya gentle lah. Datang. Ngapain juga diulur-ulur waktu. Nah, ketika diulur-ulur waktu, ya pasti akan dilayangkan surat pemanggilan yang kedua. Dan ketiga pasti akan dibawa secara paksa. Jadi percuma lah mangkir dari pemanggilan tersebut. Ya seharusnya datang malah akan merespon dengan positif ketika Edi Mulyadi langsung datang ke kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, ini malah kabarnya sih mangkir. Ya agak lucu sekali ketika pada waktu konferensi pers kemarin ya mentang-mentang lah ya menghina Prabowo, menyebut Kalimantan seperti ini dan sebagainya yang menurut saya tidak pantas. Tetapi ketika dipanggil untuk dimintai keterangan malah mangkir. Alasannya sih sibuk. Ya tetapi nggak tahu lagi ya. Padahal ketika Edi datang kemungkinan ya masalah tersebut bisa segera diselesaikan dan tidak menjadi berkepanjangan dan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, sehingga supaya cepat clear permasalahan ini ya seharusnya Edi Mulyadi datang dengan gentle. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Edi Mulyadi mangkir dari panggilan polisi. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri bakal melayangkan panggilan kedua terhadap Edi Mulyadi. Panggilan kedua ini dilayangkan usai Edi Mulyadi tak hadir dalam agenda pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat 28 Januari hari ini. Laporan penyidik infonya bersedia hadir, kalau sekarang beralasan untuk menunda kehadirannya. Kita kirim panggilan yang kedua, ujar Kabareskrim Polri Kombes Agus Andrianto saat dikonfirmasi pada Jumat 28 Januari 2022. Kendati demikian, Agus belum membeberkan kapan pemanggilan kedua terhadap Edi akan dilayangkan oleh penyidik. Penyidik tahu apa yang harus mereka kerjakan. Agenda penyidikan kan sudah mereka susun, ujarnya. Di sisi lain, Agus turut menyampaikan jika Edi kembali absen, maka pemeriksaan kedua, maka pihaknya akan dijemput yang bersangkutan secara langsung. Enggak datang lagi, ya kita panggil ketiga dengan perintah membawa, ucap Agus. Diketahui Edi tak hadir dalam pemeriksaan pada Jumat 28 Januari 2022. Hari ini dengan alasan pemanggilan tidak sesuai dengan prosedur. Lewat kuasa hukumnya, Edi pun meminta penundaan pemeriksaan. Jadikan itu minimal harus 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Intinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan, kata kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, di Bareskrim Polri pada Jumat 28 Januari 2022. Sebagai informasi, kasus Edi Mulyadi ini berkaitan dengan cuplikan video berisi pernyataannya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edi juga menyindir Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto yang menyebut bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai macan yang jadi mengeong. Pernyataan Edi pun menjadi viral di media sosial dan berujung pada laporan ke Polda Sulawesi Utara Sulut oleh kader Partai Gerindra. Di sisi lain, Edi turut menyebut bahwa wilayah Kaltim sebagai tempat jin buang anak, sehingga menjadi aneh apabila ibu kota negara dipindahkan ke wilayah tersebut. Ia pun mengatakan bahwa segmentasi orang-orang di Kaltim adalah kuntilanak hingga genderuwo. Seperti diketahui, Edi Mulyadi batal diperiksa sebagai saksi oleh Bareskrim Polri terkait ucapannya tentang jin buang anak. Pengacara menjamin Edi Mulyadi tidak melarikan diri dan mengikuti proses penyelidikan.
Artinya ginilah, Pak Edi tidak akan melarikan diri. Kita akan menghadap secara gentleman, ya, sebagai orang warga negara Indonesia. Apapun prosedur pemanggilan itu, sepanjang tidak melanggar hukum, kami akan datang, ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Januari 2022. Herman mewakili kliennya itu mendatangi Bareskrim Polri hari ini. Dia menyebut polisi akan melayangkan surat pemanggilan yang kedua. Nah, tadi kita sudah sepakat pihak Mabes akan melakukan pemanggilan ulang ya. Kalau memang ada pemanggilan ulang, ya kita akan datang, ujarnya. Belum dikasih tahu kapan panggilan keduanya, nanti akan menyusul secepatnya. Beliau bilang begitu, ucapnya. Lebih lanjut, Herman mengatakan pihaknya mempersiapkan sejumlah saksi ahli pada pemanggilan kedua. Dia kembali menyebut ucapan Edi Mulyadi tidak menyinggung SARA. Dia juga meminta polisi tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum kliennya. Dia menyinggung kasus Arteria Dahlan yang dirasanya diperlakukan berbeda dengan Edi Mulyadi. Nggak bisa lepas dari nuansa politik. Kalau saya lihat dipaksakan gitu loh. Tadi saya sudah bilang bahwa jangan tebang pilih lah. Pak Edi Mulyadi ini apa bedanya dengan Arteria Dahlan sih? Sama-sama warga negara gitu loh. Artinya kita minta gak usah tebang pilih penegakan hukum di Republik ini. Tidak usah tebang pilih. Sama kan warga negara itu, semua sama kok di mata hukum, ujarnya. Untuk diketahui, Edi Mulyadi hari ini sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri terkait pernyataannya tempat jin buang anak yang menuai kecaman di mana-mana. Namun pengacaranya menyatakan kliennya berhalangan hadir. Kami dari kuasa hukum, tim kuasa hukum Edi Mulyadi, hari ini beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kami kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri, kata Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Januari 2022. Diketahui, sejumlah kader Partai Gerindra Denpasar Bali melaporkan aktivis media sosial Edi Mulyadi yang menyinggung Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Edi sebelumnya menyebut Prabowo sebagai macan yang mengeong. Kader Partai Gerindra Kota Denpasar melaporkan Edi Mulyadi ke Polresta Denpasar Bali pada Kamis 27 Januari 2022. Putu Nityananda Ramadas sebagai kader Gerindra mengatakan bahwa apa yang dikatakan Edi Mulyadi itu kurang tepat dan bisa memecah belah. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Ini negara hukum, kita harus support proses hukum demi tegaknya keadilan, kata Nityananda dalam keterangan tertulisnya. Hal senada juga disampaikan oleh Mas Ayu Catarina Iskandar yang juga kader Gerindra Denpasar. Ucapan Edi Mulyadi telah melecehkan dan merendahkan Prabowo Subianto. Bagi kami, ucapan itu telah menyakiti banyak pihak, terutama kami sebagai kader, tegas Mas Ayu. Sementara Made Murtika Samaraputra selaku tim hukum menyampaikan terima kasih terhadap Polresta Denpasar yang telah menerima laporan pengaduan secara responsif dan sangat baik. Sepenuhnya kami percayakan ke Polresta untuk menindak tegas pelaku, ujarnya. Diketahui penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri bakal melayangkan panggilan kedua terhadap Edi Mulyadi. Panggilan kedua ini dilayangkan oleh Edi tak hadir dalam agenda pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat 28 Januari 2022 hari ini. Laporan penyidik infonya bersedia hadir. Kalau sekarang beralasan untuk menunda kehadiran, kita kirim panggilan kedua, kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto saat dikonfirmasi pada Jumat 28 Januari 2022. Kendati demikian, Agus belum membeberkan kapan pemanggilan kedua terhadap Edi akan dilayangkan oleh penyidik. Penyidik tahu apa yang harus mereka kerjakan. Agenda penyidikan kan sudah mereka susun, ujarnya. Di sisi lain, Agus turut menyampaikan jika Edi kembali absen maka pemeriksaan kedua, maka pihaknya akan menjemput yang bersangkutan secara langsung.